terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Selama Ibu menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang baru Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema? Penyelesaian jika ada, bolehkah Ibu menceritakan sedikit? Baik, sebenarnya banyak masalah yang menimbulkan dilema di sini, tapi saya sambil permasalahan saat penerimaan anak murid baru seperti ini diketahui ini kita hanya memperoleh 3 murid, maka kita harus bisa buat 2 rombel. Padahal itu diketahui sendiri, jika kita 2 rombel, guru-guru yang ada di sekolah ini tidak bisa ikut SP3K semuanya. Sementara guru yang ada di sekolah ini ada 5, sementara formasi yang dibuka untuk penerima P3K hanya 3, karena murid kita sedikit hanya 2 rombel. Ibu bingung mana yang harus Ibu nilai dalam kualitas ini. Lantas keputusan apa yang Ibu ambil saat itu? Bersama dengan ini saat itu saya memutuskan untuk menilai dengan mengimplementasikan guru yang sudah lama bekerja. Saya menilai guru yang sudah tua di usia ini untuk mengerjakan yang disiplin, karena aktivitas guru yang tua ini untuk kerjanya udah terlalu lama. Jadi motivasi saya mengambil kejaksaan yang dia tua berjasa kepada sekolah ini. Wah, keputusan yang sangat baik sekali ya Bu. Jadi modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul Ibu? Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan dilema bujukan moral? Biasa sih saya lihat dulu kasus ini. Jika kasus ini berhubungan dengan tanah hukum, berarti itu bujukan moral. Tapi jika itu tidak berhubungan dengan tanah hukum, itu adalah ditema apabila jika dalam memang di satu sisi dan benar dan sisi yang lain, jadi susah dipastikan itu adalah dilema etika. Oh, berarti seperti kasus dilema etika yang Ibu hadapi tadi, apakah Ibu akan mempertahankan guru yang belum lulus P3K atau memberhentikan guru yang belum lulus, di mana keduanya keputusan yang benar dan tidak melawan ranah hukum? Iya, benar sekali. Saya akan mempertahankan yang lulus P3K, dan saya usahakan agar tahun depan bisa lulus P3 yang selanjutnya. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama bentuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut saya lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi Ibu, karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti keadilan, kemudian kejujuran kemanusiaan, maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya. Adakah langkah-langkah atau strategi seperti apa yang Ibu biasa lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini, Bu? Jadi untuk menyelesaikan masalah seperti ini, saya memerlukan 3 tahapan. Pertama, saya akan berbicara dengan yang bersangkutan. Kedua, berdiskusi dengan pengawas sekolah. Dan yang ketiga, saya merefleksikan bagaimana kalau saya akan
di posisi mereka. Nah, seperti apa yang saya inginkan atau saya inginkan dilakukan Bukain, Kak. itu juga. Adakah hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam etika? Saya rasa semuanya akan efektif jika kita berkomunikasi dengan baik kepada semua pihak sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi kepada kita dan kita tahu apa yang terjadi pada mereka juga. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menjelaskan kasus dilema etika? Maksudnya, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan atau memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema seperti ini, Bu? Kalau saya jadwal tertentu tidak ada, tapi kalau memprodusernya jelas ada. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi, saya memerlukan diskusi terlebih dahulu dengan para guru dan pengawas sekolah. Karena tingkah laku yang saya ambil ini semua dari aktivitas guru-guru. Nah, adakah seorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Yang terakhir ya, Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini, Bu? Kita harus membangun jaringan berkomunikasi yang baik dengan banyak pihak. Kita juga harus membangun kerjasama, rasa simpati kepada orang lain. Dengan demikian, kerjasama kita dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak dan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, misalnya sesuai dengan tema yang kita ajak kepada anak. Baik, terima kasih Bu atas waktunya dan kesediaan Ibu menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Terima kasih saya ucapkan, Bu. Bergerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Naomi. Bu, saya ada tugas untuk mewawancarai Ibu terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Pengambilan beberapa pertanyaan kepada Ibu, bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih Bu Umi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Hidayati. Saya bertugas di TK Kartika sebagai kepala sekolah. Saya rasa cukup Bu Umi. Itu saja perkenalan saya. Assalamualaikum. Selama Ibu menjadi kepala TK Kartika, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaian? Jika ada, boleh tidak Ibu menceritakan sedikit? Baik Bu Naomi, saya akan menanggapi sedikit masalah dilema etika yang Bu Naomi ya. Untuk kasus dilema etika itu biasanya memang dilihat dari pemecahan permasalahan yang kasusnya itu sebenarnya sama-sama benar, kan begitu. Sedangkan kasus yang sama-sama benar itu mungkin sering terjadi di sekolah, walaupun tidak sering ada terjadi di sekolah kita. Namun untuk pemecahan masalahnya itu kita harus menyikapinya dengan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Lalu keputusan apa yang
Ibu ambil saat itu? Keputusan yang saya ambil dalam menyelesaikan masalah tersebut, saya harus melakukan pendekatan terlebih dahulu, melakukan komunikasi dan koordinasi, karena bagaimanapun kita sebagai seorang pemimpin harus bisa menyelesaikan, harus bisa memutuskan, menyelesaikan masalah tersebut. Wah, keputusan yang sangat baik sekali ya Bu ya. Jadi modul yang saya pelajari ini ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika merupakan dilema kebenaran, lawan kebenaran, dan rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa rujukan moral? Begini Bu ya. Saya sudah jelaskan tadi kalau kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu ialah kasus yang sama-sama benar, itu dari dilema etika. Sedangkan kasus yang satu lagi apa tadi namanya, rujukan moral. Rujukan moral merupakan kasus yang satunya salah dan yang satunya tidak benar, kan seperti itu. Selanjutnya ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini yaitu terkait dengan masalah tersebut, dalam menentukan kasus tersebut dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu yang berkaitan dengan kerja kita, prosedur yang kita lakukan, dengan berkomunikasi dengan baik, kita ambil musyawarah terlebih dahulu secara mufakat, lalu baru kita dapat menyelesaikan pokok permasalahan. Iya, ya. Nah, selanjutnya hal apa saja yang Ibu selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Apa kasus-kasus dilema etika, Bu? Keputusan yang efektif yang saya ambil selama ini yaitu menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dengan komunikasi yang baik dengan unsur-unsur pimpinan yang terutama dapat menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Tantangannya itu sebenarnya tantangannya kita takut kedua belah pihak ini merasa kecewa dengan keputusan yang kita ambil, walaupun keputusan itu telah kita komunikasikan terlebih dahulu. Takut mengecewakan kedua belah pihak. Ya, bagus ya Bu ya. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tantangan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etik ya? Maksudnya kan Bu, langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh begitu Bu ya. Untuk kasus ini saya rasa saya tidak punya jadwal tertentu untuk melakukan penyelesaian masalah tersebut. Hanya saja kita akan melihat seperti apa kasusnya. Kalau memang itu kasusnya urgen, memang harus segera kita selesaikan. Tapi kalau memang tidak, kita bisa tunda untuk esok hari. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Ya Bu, pastinya ada. Kita bisa orang-orang yang memang kita ambil untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah, kita bisa ambil pengawas. Memang mereka orang-orang yang terpenting ya, yang terkait di dalam intern sekolah kita, pengawas, dewan guru, bahkan komite sekolah. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Ya, yang pertama Bu Umi, kita harus bisa memahami pokok permasalahannya dan menyelesaikannya dengan cara komunikasi terlebih dahulu. Saya rasa komunikasi merupakan salah satu penyelesaian pokok masalah yang paling utama.
Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu Ibu dan kesediaan Ibu menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik untuk pembelajaran yang berpihak pada anak. Iya, terima kasih Umi. Salam guru penggerak, bergerak